Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, terutama untuk teman-teman guru usia 35 yang akan melamar formasi P3K guru tahun 2021. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa untuk teman-teman guru honorer usia 35 itu tentunya mendapatkan afirmasi sebesar 15% teman-teman ya, sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang jumlah soal yang seharusnya benar ya, jumlah soal yang sebaiknya benar agar nantinya teman-teman guru honorer usia 35 itu bisa lolos passing grade khusus untuk kompetensi teknis P3K guru tahap 1 tahun 2021. Nah, kira-kira bagaimana kira-kira perhitungan untuk jumlah soal yang sebaiknya benar untuk bisa lolos passing grade? Jadi di sini perlu teman pahami bahwa untuk jenis tambahan nilai afirmasi itu ada empat. Yang pertama, afirmasi sertifikat pendidik itu sebesar 100%, berarti 500 poin teman-teman ya, full 500 poin didapatkan untuk pemilik sertifikat pendidik. Kemudian ini untuk usia 35 itu mendapatkan 15% dari nilai maksimal untuk kompetensi teknis, seperti itu. Kemudian untuk disabilitas itu mendapatkan 10%, dan untuk guru honorer X THK2 atau guru honorer THK2 yang terdata di database BKN dan terdaftar di Dapodik itu mendapatkan 10% nilai kompetensi teknis. Seperti itu. Jadi ini adalah tambahan nilai atau afirmasi resmi dari Menpan RB Kemendikbudristek teman-teman ya. Jadi yang pertama afirmasi sertifikat pendidik, afirmasi usia, disabilitas, dan guru honorer THK2 itu adalah kriteria guru yang akan mendapatkan afirmasi khusus di kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman, untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya itu adalah 70 sampai 100 soal. Berarti jika 100 soal pilihan ganda berjumlah 5, berarti benar salah. Kalau benar berarti mendapatkan poin 5. Tapi kalau salah berarti mendapatkan poin 0. Berarti untuk apabila teman-teman lulus benar semua untuk menjawab soal 100 soal dari kompetensi teknis itu ternyata teman-teman benar semua, maka teman-teman akan mendapatkan nilai 500 poin ya. Teman-teman akan mendapatkan nilai 500 poin. Begitu juga untuk pemilik sertifikat pendidik. Bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik itu mendapatkan poin penuh yaitu 500 poin, karena 100 soal dikali 5, bobot benarnya itu adalah 5, berarti 100 kali 5 berarti mendapatkan poin penuh yaitu 500. Seperti itu teman-teman ya. Jadi poin penuh untuk kompetensi teknis itu 500 teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini perhitungannya untuk teman-teman guru honorer usia 35 ya. Untuk usia 35 seperti ini perhitungannya, itu diambil dari 15% dari afirmasinya teman-teman ya. Jadi 15% dari afirmasi dari 500 poin maksimal ya, dari 500 poin maksimal. Maksudnya 500 poin maksimal ini diambil dari jumlah soal yaitu 100 dikali 5. Apabila benar mendapatkan poin 5, dan apabila salah mendapatkan poin 0 tanpa pengurangan poin. Seperti itu ya. Jadi 15% dari 500 poin. Jadi secara otomatis 15% ini dikalikan dengan 500 ya, atau nilai maksimal dari kompetensi teknis menghasilkan 75 poin. Jadi bagi teman-teman guru honorer, jika teman-teman mendapatkan afirmasi 15% dari usia 35 ke atas, berarti itu sama halnya teman-teman mendapatkan bonus poin sebesar 75 ya. Oke, saya ulangi, 15% itu sama dengan 75 poin. Nah, pertanyaan sekarang, 75 poin ini berapa soal sih sebenarnya? Nah, gampang perhitungan teman-teman ya. 75 poin ini kita bagi dengan 5. Dari mana ini 5? Kita ambil dari bobot
per soal. Misalkan opsi jawaban benarnya itu nilainya adalah 5, berarti 75 poin dibagi 5 menghasilkan 15. Ini adalah 15 soal. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mendapatkan afirmasi 15% itu sama halnya teman-teman mendapatkan bonus poin 75 atau bonus 15 soal langsung benar. Ya, saya ulangi, mendapatkan 15 soal langsung benar seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau afirmasi 15% dianggap teman-teman sudah benar 15 nomor dan mendapatkan poin 75. Nah, pertanyaan sekarang, apakah afirmasi 15% itu sudah cukup untuk membawa teman-teman lulus passing grade tes kompetensi tahap 1 untuk kompetensi teknis? Tentunya tidak. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa opsi tambahan nilai lagi untuk melengkapi afirmasi 15% dari teman-teman guru honorer agar nantinya teman-teman guru honorer bisa lolos passing grade. Nah, di sini teman-teman ya, ada beberapa opsi yang admin sudah buat. Di sini untuk diandaikan teman-teman berhasil mendapatkan 40% ya. Anggaplah teman-teman berhasil di luar dari 15% ya. Di luar dari 15% afirmasi, tiba-tiba ketika teman-teman mengerjakan soal berhasil mendapatkan nilai 40% dari 500 poin untuk kompetensi teknis. Berarti secara otomatis teman-teman mendapatkan 200 poin dibagi 5, berarti teman-teman berhasil benar 40 soal. Ditambah dari kompetensi teknis tadi yaitu 15% atau 15 nomor, berarti dianggap teman-teman sudah benar 40 ditambah 15 berarti mendapatkan poin 55. Jadi secara otomatis teman-teman dianggap benar soalnya 55 soal, teman-teman berhasil menjawab benar untuk kompetensi teknis, berarti lebih dari 1/2 soal. Nah, jika teman-teman mendapatkan afirmasi 15% dan kemudian mencari tambahan dan tiba-tiba teman-teman mendapatkan 40% dari kompetensi teknis, secara otomatis teman-teman dianggap sudah benar 55 soal. Jadi kalau 55 soal hampir pasti 99,9% teman-teman bisa lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu perhitungannya. Kemudian teman-teman jika misalkan tiba-tiba teman-teman di luar kompetensi teknis ya, di luar afirmasinya, teman-teman mengerjakan soal, opsi kedua yaitu teman-teman mendapatkan 45% dari 500 soal. Jadi secara otomatis teman-teman mendapatkan 225 poin atau sebesar 45 soal. Nah, 45 soal ditambah 15% itu berarti 15 soal ditambah 45, berarti teman-teman sudah benar 60 soal untuk kompetensi teknis dari 100 soal. Jadi secara otomatis hampir 100% jika teman-teman guru usia 35 mendapatkan 45% lagi, maka teman-teman itu bisa lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Kemudian opsi yang ketiga adalah di luar lagi dari afirmasi 15% ya, seperti itu. Anggaplah teman-teman mengerjakan lagi soal kompetensi teknis, tiba-tiba teman-teman berhasil mendapatkan 30% tingkat kebenaran dari 500 poin. Berarti 30% dikali 500, teman-teman mendapatkan 150 poin. 150 poin itu dianggap teman-teman sudah benar 30 soal. Jadi 30 soal teman-teman sudah benar, mendapatkan 150 poin ditambahkan dengan afirmasi sebesar 15% atau sekitar berapa soal ya, atau sekitar 15 soal, berarti teman-teman sudah mencapai 45 soal yang benar dari 100 nomor. Jika teman-teman mendapatkan 40 teman-teman bisa menjawab 45 nomor benar dari 100 soal, menurut admin sendiri itu sudah benar teman-teman ya, itu sudah benar dan itu sudah bagus untuk mengamankan posisi teman-teman untuk lolos passing grade. Nah, di sini kebetulan passing grade-nya belum ada, jadi kita belum bisa menentukan secara real atau secara pasti berapa soal yang benar agar teman-teman lolos passing grade. Namun ini adalah prediksi admin sendiri. Jika teman-teman 30% benar ditambah 15% afirmasinya lagi, maka teman-teman itu dianggap benar 45 nomor soal, 45 soal, berarti ini sudah tinggi sekali teman-teman menurut admin ya. Ini sudah tinggi sekali dan yakin bahwa teman-teman bisa lolos passing grade dengan afirmasi 15% ditambah ketika mengerjakan kompetensi teknis lagi-lagi sukses mendapatkan 30% dari soal yang teman-teman kerjakan dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Kemudian opsi yang ketiga teman-teman ya, opsi yang ketiga adalah di luar lagi dari 15% untuk usia 35
35, tiba-tiba teman-teman guru honorer usia 35 mengerjakan soal kompetensi teknis dan berhasil mendapatkan 20%. Nah, 20% tingkat kebenaran untuk soal kompetensi teknis yang teman-teman kerjakan dari 100 nomor. Berarti 20% dikali 500 berarti teman-teman mendapatkan 100 poin. 100 poin itu hampir sama dengan 20 soal teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman berhasil benar lagi 20% di opsi yang keempat ini 20%, berarti teman-teman benar 20 soal. Nah, 20 soal itu ditambahkan lagi dengan 15% berarti 15 soal, berarti teman-teman mendapatkan 35 soal yang benar untuk kompetensi teknis dari 100 nomor. Nah, yang opsi keempat ini admin belum bisa memastikan apakah teman-teman guru usia 35 ketika mendapatkan afirmasi 15% dan hanya mendapat dan sukses menambahkan nilainya lagi di kompetensi teknis untuk mencukupkan passing grade untuk 15%-nya itu hanya 20% dari 500 poin, berarti secara otomatis hanya sekitar 20 soal lagi yang benar. Berarti 15 ditambah 20 soal berarti itu mencapai 35 soal yang benar dari 100 nomor. Sebenarnya ini tidak jelek-jelek banget, itu tidak terlalu bagus juga sebenarnya teman-teman ya untuk teman-teman guru honorer usia 35. Nah, jadi tapi admin belum bisa memastikan apakah 20%-nya itu bisa lolos passing grade atau tidak. Namun di sini yang idealnya berapa sih Bang sebenarnya jumlah soal yang paling ideal untuk teman-teman guru honorer usia 35 ke atas jika mendapatkan tambahan afirmasi 15% dari keempat opsi ini. Jadi admin berpikir di sini yang paling ideal untuk teman-teman guru honorer adalah ini yang 30%. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan 15% dari afirmasi, teman-teman sisa mencari lagi sekitar 30% ke atas untuk mendapatkan 150 poin untuk 30 soal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jumlah soal ideal yang seharusnya benar untuk teman-teman guru honorer usia 35 dengan tambahan afirmasi 15% agar teman-teman bisa lolos passing grade kompetensi teknis. Oke, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.